Kompas yang kembali hadir untuk Anda, Saudara. Ridwan Kamil didorong Koalisi Indonesia Maju jadi lawan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Partai Amanat Nasional ingin duet Ridwan Kamil Kaisang Pangarep supaya bisa menang di Jakarta. Setelah menerima pinangan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bakal calon gubernur Jakarta, kini Anies Baswedan ikut aktif mencari rekan koalisi untuk menemani PKB. Salah satu target koalisi adalah PDI Perjuangan. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. PDI Perjuangan mulai memberikan sinyal menerima Anies sejak Puan dan Anies saling lempar kode untuk berkoalisi di pemilihan Gubernur Jakarta. Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Hingga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Utut Adianto menegaskan sinyal bahwa ideologi Anies merah putih. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Betul Pak. Nah nanti ditimbang-timbang Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya Kepatenan sendiri ya Pak. kalau bahasanya Pak Luhut paten, kalau bahasa saya, beliau udah orang yang sangat sudahlah, merah putihnya nggak diragukan. Bila PKB dan PDI Perjuangan jadi berkoalisi, maka pertarungan di Pilpres bisa jadi berlanjut. Antara Koalisi Indonesia Maju milik Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan lawan-lawannya. Sinyalnya, Koalisi Prabowo Gibran menyokong Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023. RK yang merupakan politisi Golkar didukung Gerindra dan Partai Amanat Nasional. PAN bahkan memasangkan RK dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk menghadapi Anies. Meski Presiden Jokowi dikabarkan menolak, proses lamaran untuk Kaisang tetap dimajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Apa? Sama Pak RK mau Kaisang. RK Kaisang. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau PAN gimana Pak? Lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Yuk. Sementara Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia masih berat memilih menjadi wakil Anies. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. Selain Anies dan Ridwan Kamil, juga ada nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Dudung Abdurrahman, di Bursa Pilgub Jakarta. Tapi Dudung menolak maju. Wah, saya tidak mau. Memang kemarin saya dengar isu calon gubernur DKI, aduh saya tidak lah. Ya saya insya Allah akan membantu sepenuhnya pemerintahan yang baru. Kalau dengan pemerintah Pak Prabowo mungkin sudah ada? Belum ada. Belum ada. Doanya Mbak, terima kasih. RK dan Kaisang adalah yang mungkin dilakukan bila ingin menghadang Anies Baswedan yang saat ini intensif mencari koalisi. Anies unggul jauh dalam survei, tapi tiket buat Anies maju di Jakarta masih belum aman.
Kursi PKB hanya 10 di 2024, sedangkan KPU Jakarta memberi syarat partai pengusung calon gubernur, calon wakil gubernur berjumlah 22 kursi. Kalau kita lihat berdasarkan survei, memang porosnya ada dua. Sosok yang katakanlah mumpuni untuk bisa bersaing di Pilkada DKI, pertama Mas Anies, dan persaingannya memang harus diakui hanya dengan Ridwan Kamil. Di luar itu memang cenderung bisa dikatakan di papan menengah atau bawah jauh sekali ya. Buat Mas Anies, branding yang terbangun sebagai antitesis Jokowi, koalisi perubahan, tokoh perubahan, dengan sendirinya akan runtuh ketika berpasangan dengan anak presiden yang selama ini dikritiknya. Yang kita tahu juga kalau Mas Kaisang maju itu memanfaatkan keputusan MA yang sampai sekarang masih kontroversial. Yang kedua buat Mas Kaisang juga menurut saya kalau di belakangnya ada Kim, ada kekuatan koalisi besar, lebih mudah kok memainkan skenario menggagalkan Anies, sehingga kemudian Mas Kaisang lebih mudah menang kalau berpasangan dengan RK dibandingkan seakan-akan harus mengemis kepada sosok incumbent Anies Baswedan. Majukan Anies saja buat PDI Perjuangan itu tidak mudah ya. Sejarah mengatakan mereka ada dalam posisi yang berbeda. Khusus buat Mas Anies, pertaruhannya bukan elektabilitas karena surveinya memang sangat tinggi, tapi apakah dia bisa memastikan tiketnya maju atau tidak, menghadapi kemungkinan konstelasi koalisi di DKI yang akan diatur bukan bottom up, tapi di atas karena ada kepentingan yang lebih besar, terutama ketika muncul nama Mas Kaisang masuk. Saat ini Anies dan RK adalah sahabat dalam politik. RK bahkan hadir dalam peresmian Jakarta International Stadium dan beradu penalti dengan Anies. Bila RK jadi berhadapan dengan Anies, bakal jadi pertarungan sengit antara dua sahabat. Tim Liputan Kompas TV.